Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Di Bawah Kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Sebab dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami ingin belajar bagaimana sikap karakter Kristus yang sedemikian luar biasa di dalam kemahakuasaannya, di dalam keilahiannya, di dalam ketidakbatasannya untuk melakukan apapun yang diinginkan. Namun Tuhan justru melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang-orang tua dulu mengatakan sebuah pepatah, di mana katakanlah tanah itu diinjak, maka di sana langit yang dijunjung. Di mana kakimu berinjak, di sana langit yang junjung. Kata-kata tentang kaki ini begitu banyak istilah dan ceritanya. Dan yang menarik juga berbicara tentang bagaimana kaki Yesus yang meninggalkan sorga datang ke dalam dunia yang tidak perlu menginjak bumi karena dia adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia, terlahir dan menginjak bumi, dan waktu menginjak bumi Yesus bukan hadir sebagai kemegahan raja yang kemudian dikagumi, yang kemudian disanjung, yang kemudian orang-orang itu kemudian menyembah dan tidak berani berbuat yang macam-macam. Namun yang terjadi, kaki Yesus terlahir ke dalam dunia berdosa, itu menghadapi berbagai macam ancaman dari orang yang dicintainya, dari orang yang dikasihinya, yaitu manusia. Apa yang disebut dengan via dolorosa adalah melewati jalan kesengsaraan, jalan penderitaan. Itu yang disebut dengan via dolorosa, sampai Yesus kemudian mati di atas kayu salib. Bahkan Yesus yang tidak memiliki kaki seperti manusia sebetulnya, karena dia adalah roh, menjadi manusia dan kemudian kakinya itu tersalib dan terpaku. Dan seyogianya kitalah yang mencium kaki Yesus, yang bersimpuh di kaki Yesus. Namun yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang menyentuh kaki manusia, sedangkan kaki manusia adalah lambang daripada kekotoran, lambang daripada bagian organ tubuh yang menginjak bagian-bagian yang paling berdebu. Kalau kita menyentuh kotoran, biasanya kaki dulu, minimal telapak kaki kalau Anda tidak beralaskan kaki. Itulah luar biasanya Yesus. Sahabat seperjalanan, mari kita lihat sifat manusia. Apa bedanya sifat manusia dengan sifat Yesus? Sifat manusia itu justru tatkala diberikan kelebihan, tatkala diberikan kelancaran, yaitu punya kebiasaan suka menginjak-injak. Nah, bagi orang yang diinjak, yang katakanlah tidak mau diinjak, maka dia katakan, aku tidak mau diinjak, aku punya harga diri. Sekalipun aku miskin, aku tidak mau diinjak, aku punya harga diri. Sekalipun aku bukan dari keluarga terhormat, aku tidak mau diinjak, aku punya harga diri. Jadi yang diinjak juga tidak mau. Namun manusia itu suka menginjak-injak. Kalau kita boleh tanya kepada sahabat seperjalanan, berapa sering kau punya pengalaman rasa itu terinjak? Karena orang menghina, karena orang meremehkan, karena orang itu tidak menganggap dirimu, karena engkau tidak diperhitungkan. Itulah sikap-sikap penginjak dari manusia ke manusia juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam kehidupan ini yang sesungguhnya kita harus seperti Yesus, bagaimana berjalan kemana-mana itu membawa berkat. Namun justru kita melakukan tidak hanya menginjak, kita juga menendang sesuatu. Kalau kita gambarkan seperti demikian,
Kalau kita dikirim sebuah barang, paket ke rumah, lalu itu kan isinya dipakai, isinya diambil. Lalu kardusnya itu terkadang saking senangnya kita atau Anda iseng, atau kemudian memang kebiasaan, setelah isinya diambil maka kardusnya itu ditendang atau diinjak atau bagaimana? Saya sendiri suka menginjak kardus. Kalau itu untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah lalu untuk dibuang di dalam lingkungan rumah, maka kardus itu saya injak-injak dulu sampai kemudian lebih pipih, supaya lebih mudah dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah. Itulah kebiasaan kita. Kalau kita tidak menginjak, kita menendang. Kalau kita tidak menendang, ya kita menginjak. Atau kemudian kita suka berdiri katakanlah di dua kaki, di dua perahu yang berbeda. Ada sebuah istilah yaitu manusia itu suka berdiri di dua perahu yang berbeda. Satu kaki di sebelah perahu yang satunya, yang kanan di sebelah yang sebelahnya. Jadi artinya apa? Tidak ada kesetiaan di dalam hidup. Tidak ada kesetiaan di dalam hidup. Jadi kaki ini melambangkan keberdosaan yang luar biasa di dalam diri manusia. Kita tidak tahu, sahabat seperjalanan, kita ada di posisi mana sebagai orang-orang percaya. Kita ada di posisi mana? Sewaktu Tuhan memberikan kemampuan kepada kita bukan untuk menginjak-injak sahabat kita, menginjak-injak keluarga, menginjak orang lain, menginjak orang yang lemah. Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. 19, firman Tuhan berkata apa? Lihat, aku memberi kepadamu kekuatan. Ini firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk menginjak ular dan kalajengking, dan atas semua kekuatan musuh, dan dengan cara apapun tidak akan menyakitimu. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Gambaran ular dan kalajengking itu bisa memang binatang ular dan kalajengking, namun juga bisa juga dalam artian menginjak-injak setan. Yang kita harus injak adalah setan, bukan sesama kita. Yang harus kita tendang adalah setan, bukan kemudian saudara kita. Saya sering mengajarkan anak sekolah minggu sebuah lagu, aku tendang dosaku dan buang ke laut, biur. Buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku injak dosaku dan buang ke laut, biur. Nah, anak-anak kan seperti itu. Ya, yang harus kita injak adalah dosa-dosa kita. Yang harus kita injak adalah iblis dengan segala tipu dayanya. Allah memanggil kita untuk melayani. Dan firman Tuhan berkata apa? Setelah Yesus membasuh murid-muridnya, aku membasuh engkau supaya kamu berbuat yang sama. Dan ini adalah sebuah keteladanan. Sewaktu kita diberikan potensi, sewaktu kita diberikan kekuasaan, sewaktu kita diberikan kelancaran, sewaktu kita diberikan karunia apapun oleh Tuhan, ingat, di bawah kaki Yesus itu ada kasih Yesus yang luar biasa. Namun juga ada kekuasaan Allah yang luar biasa. Dalam Wahyu 10 ayat yang kedua dikatakan malaikat yang digambarkan juga adalah Tuhan. Malaikat atau Tuhan itu memegang sebuah kitab kecil terbuka. Lalu apa yang dikatakan? Dan ia menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di darat. Ia menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di darat. Gambaran Allah yang sangat luar biasa. Seberapa besar kakinya? Satu di darat, satu di laut. Yesus yang menginjakkan dunia dengan cintanya dan kasihnya. Namun Yesus yang sama juga, kakinya hadir itu dalam kekuasaannya. Sewaktu nanti datang kembali akan sebagai hakim. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak sewenang-wenang tatkala diberikan kekuasaan. Jangan suka menginjak, jangan suka menendang, jangan juga kemudian menginjak kaki dengan sebelah kiri yang berbeda, kanan di tempat yang berbeda. Ingat, potensi yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk menginjak ular dan kalajengking, menginjak setan, menginjak dosa, menginjak-injak sesuatu yang buruk, dan hidup di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk sedemikian sahabat seperjalanan yang terkena COVID-19. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk persoalan-persoalan keluarga yang timbul. Tuhan juga pulihkan rumah tangga yang bermasalah. Hamba-Mu juga berdoa untuk
yang sedemikian banyak masalah kesulitan ekonomi, Tuhan bukakan jalan dan lancarkan. Kami serahkan doa-doa lain ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di bawah kaki Yesus, kita perlu bersimpuh, berlutut di bawah kaki Yesus untuk memuliakan Dia. Kaki kita adalah untuk menginjak, untuk menendang ular dan kalajengking, dosa dan iblis. Namun kaki kita dipakai adalah untuk menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.